Hello, Darksiders. Hello, Darksiders. Oke. Gue juga suka baca buku tentang sejarah Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Jadi dari situ gue pikir bahwa gimana sih bikin konten horor tapi yang ada isinya, dimana orang bisa belajar sejarah juga. Arti bahwa apa yang terjadi sekarang mungkin ada hubungannya dengan apa yang terjadi masa lalu. Dengan kayak begitu akhirnya kita bikin konten Noni Penny. Dan hobi kita juga sama-sama suka nonton film Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Dan kita suka ngegali-gali masa kelam di zaman itu. Kita kan sering ngeliat tuh konten-konten YouTube horor gitu. Pas gue ngeliat, ini kok horor tapi kok kemasannya kayak nggak horor gitu. Kebetulan gue penyuka film film horor. Gue mikir gitu, gue pengen bikin sesuatu yang bener-bener deep tentang horor, tentang kekejaman masa lalu dengan mood, ambience, editing sama intro-intro yang bener-bener nge-represent itu horor gitu. Jadi gue pengen sampein ke orang kalau lu mau nonton yang bener-bener horor, ini Noni Penny. Mulai dari desain, foto profile sampai banner YouTube ya. Kita emang bener-bener ngegaramnya bener-bener horor. Jadi kita nggak cuma sekedar bilang horor dengan tampilan casual, no bro. Jadi kita itu bergeraknya emang pengen ingin sesuatu 100% yang horor gitu. Tapi kita nggak ngomongin tentang pocong-pocongan ya. Kita nggak ngomongin tentang yang sesuatu yang gue lihat kayak kok gini sih horornya gitu. Gue bikin konten, gue research tentang masa kelam yang masa lalu, pembunuhan segala macem. Akhirnya gue tulis, gue bikin storyline-nya, gue bikin storyboard-nya. Habis itu gue bikin guideline-nya, terus gue direct DOP-nya. Habis itu kita proses produksi. Makanya bikin konten produksi buat Noni Penny ini beneran takes time. Untuk satu konten aja kita bisa sampai 3 hari. Jadi kita sampai bikin properti, kita sampai buat konsumsi, buat listrik, buat alat-alat, penyewaan dan sebagainya macamnya itu kita pakai cost produksi sendiri dari Noni Penny dan gue sendiri. Tunggu aja tanggal mainnya. Kita bakal ada sesuatu yang baru di mana nggak cuma ada Noni Penny tapi juga ada Dr. Plak. Sebenarnya kita udah siapin juga suatu konten-konten konspirasi yang lebih dalam gitu. Kita ngebuka fenomena yang sebenarnya yang terjadi di zaman Perang Dunia 1, Perang Dunia Kedua yang lebih dalam lagi. Nah itu nanti disampaikan oleh Dr. Flu. Dan untuk konten pembunuhan segala macam itu disampaikan oleh Noni Penny. Gak pernah belajar acting sama sekali. Tapi actingnya itu bisa membawakan gimana orang itu emang psycho beneran. Jadi gimana cerita itu? Kalau itu sih bro, Prosesnya. emang prosesnya 3 bulan Noni Penny itu menderita. Iya benar. Gue sampai nge-casting Noni Penny itu beneran sampai 3 bulan dengan intensif. Beneran Mr. Fru ini benar-benar ngasih aku beberapa video-video psikopat yang harus aku tonton berkali-kali. Udah gitu aku dimarahin juga karena actingnya jelek ya kan. Ya maklum lah ya, namanya juga jauh dari dunia acting. Susah banget. Dia tuh sempat nangis. Sampai sempat nangis. Karena tertekan juga ya. Oh, karena dia sempat bilang, I quit, saya nyerah. Iya. Sempat mau nyerah. Sempat. Sampai mau nyerah, dia bilang, dia sambil nangis, gue nggak kuat, aku nggak kuat. Tapi di situ gue pengen kasih sesuatu sama buat para penonton dan Darksiders bahwa bikin sesuatu jangan setengah-setengah. Iya. Bikin sesuatu jangan setengah-setengah. Jadi ketika mereka nonton gitu, mereka dapat sesuatu yang baru, experience yang baru gitu. Ketika mereka nonton gitu, mereka dapat ini Noni Penny. Jadi Noni Penny ini adalah karakter yang emang udah kita buat sedemikian rupa. Gua untuk bikin karakter Noni Penny aja, gua sampai bikin beberapa referensi dari film-film horor, referensi dari film-film psikopat, dan akhirnya kita pilih yang seperti ini Noni Penny. Sampai wardrobe, sampai dandanan itu dilakuin sendiri. Kita nggak pakai makeup artist, yang Noni Penny harus belajar gitu di situ. Oh, Sendiri. Makanya kita sih mikirnya kayak when you love something, just do more. Jangan setengah-setengah. Jangan emang kalau itu passion lo, lakuin yang benar-benar terbaik sehingga apa yang kita sampaikan dari sini akan terima sampai di sini. Akan ada namanya Dr. Fru. Oh, yang Dr. itu. Dr. Fru ini adalah salah satu, kalau orang suka sejarah yang dalam, sejarah yang kelam, dia itu ada Dr. Plak. Jadi gue mengadopsi Dr. Plak hadir dalam karakter atau alter ego
buat temennya Noni Penny di selanjutnya. Topik-topiknya akan mulai lebih gelap lagi. Kita nggak bicara tentang pembunuhan aja, tapi Dr. Clue juga membicarakan tentang konspirasi busuk terhadap para penemu ilmiah yang keren gitu, yang benar-benar berbakti untuk manusia. Aku sebenarnya seneng sih kalau ada komen-komen yang agak yang bilang kalau Noni Penny kenapa sih kok mukanya kayak psikopat banget, kok kayak orang gila sih. Memang kayak gitu kan. Memang kayak gitu. Jadi berhasil ya. Iya. Ngelihat antusiasme mereka, bahkan ada yang komen dari luar. Ya, seperti dari luar. Finlandia, kita Finlandia? Finlandia. Orang-orang Abu Indonesia yang di sana atau mungkin kayaknya iya ya Indonesia orang di sana. Terus ada dari US, ada dari Inggris, terus ada dari Arab, Malaysia gitu. Dan mereka seneng. Mereka akhirnya bilang bahwa terima kasih, ini nggak cuma horor, tapi ini juga pengetahuan. Ya. Itulah mau kita sampaikan sama dia. Nggak cuma sekedar horor, tapi yang mau kita sajikan edukatif. Ingat loh, apa yang terjadi sekarang, kita nggak boleh ngelupain sejarah. Itu mau kita sampaikan. Hati-hati dengan mulut lo. Ketika mulut kita salah buat ngomong, ketika kita salah dalam bertingkah, itu akan bisa bikin orang dendam. Dan orang menjadi psikopat dan bisa ngebunuh, bahkan mencelakain lo. Berlakulah yang baik.